Halo teman-teman, dengan saya Arni dan di video kali ini saya ingin cerita tentang sistem pengiriman si Cuba yang ketiga, yaitu kita memberi namanya si Cuba Ngedet. Nah, jadi kalau sistem pengiriman yang pertama ini adalah sifatnya itu campaign, jadi di mana kita bisa bikin WhatsApp series atau pesan berantai, jadi kita bisa kirim dari hari ke-0, hari ke-1, hari ke-2 sampai dengan hari seterusnya sesuai dengan hari yang kita set up. Dan di sistem pengiriman yang kedua itu ada si Cuba Broadcaster, jadi kita bisa nge-broadcast untuk satu grup konsumen kita mau mengirimkan di jam yang sudah kita tentukan. Dan pengiriman yang ketiga ini adalah si Cuba Ngedet. Nah, kenapa saya kasih namanya si Cuba Ngedet? Karena tanggal pengirimannya dan jam pengirimannya itu kita inputnya itu di Excel. Jadi hari ke-0-nya mereka itu adalah kita menginputnya itu di Excel. Kalau untuk penggunaannya sendiri, sejauh ini saya baru kepikiran itu ada dua. Yang pertama itu untuk kita kalau mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada konsumen kita. Nah, itu kan otomatis tanggal ulang tahunnya mereka berbeda-beda. Jadi kita bisa setting untuk tanggal pengirimannya itu nanti menggunakan sesuai dengan hari ulang tahunnya mereka. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk yang kedua, kita bisa juga untuk mengingatkan tagihan kepada konsumen untuk yang jatuh temponya itu beda-beda. Jadi dalam satu grup, dalam satu isi pesan, kita bisa setting kata-katanya dan kemudian nanti sistem si Cuba akan mengirimkan sesuai dengan tanggal yang kita input di Excel. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke si Cuba Ngedet. Kita klik di sini. Kemudian sama seperti campaign dan broadcaster juga kita klik icon plus yang ada di sini dan kemudian kita kasih nama, misalnya ini namanya penamaannya hanya untuk referensi kita aja, statusnya kemudian pilih enable dan kemudian kita klik save. Oke, kemudian kita masuk ke ininya, ke ngedetnya. Dan yang pertama kali seperti biasa kita setting dulu untuk field listnya, untuk custom variabel, untuk variabelnya atau untuk custom fieldnya. Jadi di sini udah ada yang defaultnya itu kan kalau biasa cuma ada phone number aja yang udah default. Nah di sini ada 3 biji yang udah default. Ini ada tanggal ngedet, jam ngedet, sama phone number. Kalau kita mau nambahkan ini seperti biasa kita klik aja add field dan kemudian misalnya kita mau masukkan nama, terus kita mau masukkan apa lagi ya? Kadonya mungkin. Atau promo. Oke. Kemudian kita bikin dulu untuk format message-nya. Untuk isi pesannya. Oke, dan ini kalau mau kasih gambar kita juga bisa masukkan di sini. Kemudian statusnya kita buat enable dan send-nya itu kita mengikuti dengan jamnya ngedet. Misalnya kita mau bikin yang untuk kedua. Oke, misalnya seperti itu dan kemudian statusnya kita pilih enable. Ini delivery-nya 1, terus kita bisa pilih start at-nya misalnya di jam 8 pagi. Oke. Jadi kalau yang hari ke-0 ini nanti akan mengikuti dengan tanggal yang kita input dan hari ke-1 berarti keesokan harinya setelah di tanggal yang kita input di Excel-nya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita masuk ke menu customer.
Untuk formatnya kita bisa download di tempat biasa, jadi klik upload dan ada di sini customer file XLS ini. Oke. Nah, untuk tanggalnya misalnya ini karena videonya aku rekamnya di bulan Juni tanggal 18. Misalnya di jamnya ini di jam 7.13.30. Misalnya nomor handphonenya saya. Oke, kemudian kita save dan kita upload ke dalam dashboard si Cuba. Statusnya jangan lupa untuk kita buat on progress. Nah, ini jadi tanggal sama jamnya nanti sudah masuk. Teman-teman juga bisa testing dulu, kirim ke nomor sendiri. Mungkin kayak di delay sekitar 5 menit, sama mungkin juga coba kirim untuk keesokan harinya juga. Jadi ada beberapa tanggal gitu, untuk bisa kayak ngerasain gimana sih proses pengirimannya, apakah formatnya sudah sesuai atau belum. Nah, kemudian nanti pesannya akan terkirim di pukul yang udah di jam yang udah kita tentukan, dan besoknya berarti aku akan menerima pesan lagi di jam 8. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk reportnya sendiri, kalau kita sudah nge-upload, kemudian baru kita ganti, kita edit kata-katanya, maka kata-katanya ini nggak akan berubah. Jadi yang udah kita setting di awal itu yang akan terkirim. Karena di sini dia udah masuk ke data ininya, data untuk pengiriman untuk pesan yang sudah kita add ini sebelumnya, yang sudah kita setting sebelumnya. Walaupun kayak misalnya kayak baru mau dikirimnya itu tahun depan, tapi kalau kita udah nge-uploadnya duluan dan kita baru kayak ngedit di seminggu kemudian, maka yang terkirim itu adalah tetap pesan yang pertama. Jadi yang perlu di make sure, pastikan untuk kata-katanya yang udah kita input ini sudah sesuai, udah benar, dan nggak ada typo juga, kurang lebih seperti itu. Oke, teman-teman bisa testing untuk fitur si Cuba ngedate-nya untuk sistem pengiriman si Cuba yang ketiga ini. Sekian video dari saya, see you dan thank you.